wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa membangunkan kita dari tidur kita dalam rangka untuk beribadah ketika sebagian orang tidak bisa bangun atau mungkin enggan untuk bangun. Maka kita harus banyak bersyukur karena Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati hidup di dunia ini sebagai seorang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kemudian caranya agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ini saya dapatkan dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6502, disebutkan dengan judul Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang kemudian memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Jadi ada namanya waliullah, ada namanya wali setan. Kita lihat yang namanya waliullah itu siapa. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu inna Allah ta'ala qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini berarti hadis apa? Ketika ada hadis kemudian Allah berfirman, hadis qudsi. Jadi firman Allah itu ada dua, di dalam Quran dan di hadis qudsi. Nah, yang di Quran ini para ulama sepakat tidak ada yang salah. Tapi yang di hadis qudsi itu ada sebagian hadis yang dipalsukan oleh sebagian orang. Nah, maka di sini kalau sudah riwayat Imam Bukhari, maka insya Allah itu hadis yang sahih. Jadi kitab hadis yang paling sahih itu Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Dan dengan harus hati-hati karena nanti ada sebagian orang yang kemudian aku ora gelem nganggo hadis kok. Lah ngopo? Lah enek sing palsu. Nah iki wis hadis Sahih Bukhari kok. Ya kuwi barang sosok ya enek sing palsu. Wong kowe ora ngerti Nabi ngomong kowe ora krungu. Kaya omongannya kayak bener gitu. Tapi sebenarnya dia sudah ada di satu kekeliruan yang fatal. Kenapa? Karena orang kalau belajar tentang ilmu hadis itu ada proses. Ada proses sebuah hadis itu diriwayatkan. Bahkan kalau jangan belajar sirahnya Imam Bukhari, beliau itu untuk sampai pada sebuah hadis itu disebutkan dari si A ke si B, si C ke si D, dari tabiin, dari sahabat, dari tabiin, dari sahabat, dari nabi ya, itu harus pindah dari satu kota ke kota lain untuk satu hadis. Sehingga kemudian beliau membukukan, dan bahkan sebelum dibukukan beliau sholat sunnah dulu untuk istikharah, jangan sampai yang ditulis itu hadis yang keliru. Makanya dengan sedemikian ketatnya kriteria Imam Bukhari terus jadi buku kitab kumpulan Sahih Bukhari. Nah, nek mau ora tau sinau ngomong kemudian aku mau walaupun Sahih Bukhari ya mau. Nah, makanya yang seperti itu jangan harus hati-hati ya. Itu yang paling sahih itu Sahih Bukhari, di bawahnya kemudian ada Sahih Muslim. Nah, kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini hadisnya sama, maka itu namanya Rawahul Shaykhaini. Diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Bukhari Muslim. Dan ini musim paling sahih. Nanti bisa juga disebut dengan muttafaqun alaih, disepakati oleh dua ulama besar yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti mungkin di kitab Imam Tirmidzi, Abu Dawud itu hadisnya buatan sahih dan buatan. Ya tetap ada hadis sahihnya. Cuma maksud saya ya, ketika agama itu sudah disebutkan di situ hadisnya dari Sahih Bukhari, ya insya Allah itu hadis yang baik, itu bahkan mungkin sangat baik. Nah, di sini disebutkan, jadi kita akan belajar waliullah itu apa toh. Jadi bukan cuma sekadar apa istilahnya ngaku-ngaku. Lihat, mau boleh sih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada hadis tadi, yaitu di sini bahasanya
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Allah berfirman, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang kemudian memerangi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Jadi yang saya tahu ya, mudah-mudahan saya tidak salah, ada pengumuman perang dari Allah kepada dua orang. Satu, orang yang memusuhi waliullah. Satu. Yang kedua, orang yang bermain riba. Orang-orang yang bermain riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Nah, perang di sini maksudnya apa? Apakah terus nanti Allah itu atau mungkin mengirim malaikat dengan pedang itu, ya? Maka ketika kembali kepada ayat-ayat tentang riba, maka Allah menyebutkan yang Allah riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghapus riba dan Allah akan menyuburkan jual beli. Sehingga makna perang yang bisa kita pahami atau saya pahami, yaitu bahasanya perangnya itu adalah orang-orang yang bermain riba. Dalam konteks riba, dia merasa mendapatkan duit yang banyak. Hakikatnya pada satu kondisi, pada satu titik atau pada satu masa itu semua akan hilang. Dan ketika dikatakan yang haku itu dihapus, dibusek, itu hilangnya sidik bawa sidik ini raproso nanti entek. Nah, peperangannya itu adalah berarti apa? Dihapusnya keberkahan dari rezeki yang dia punya. Maka ketika dalam konteks man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang kemudian memusuhi waliku maka aku umumkan perang, maka dia akan mendapatkan ketidakberkahan hidup. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan apa yang aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan. Ini menjadi level pertama, kan nek pengen jadi waliullah, apa itu? Yaitu menjalankan kewajiban agama. Makanya dengan ketika membaca hadis ini, dengan bisa gunakan untuk ngetesin dan orang-orang yang dianggap waliullah. Ngomongnya waliullah ini kata tahu sholat, enten uji saking cintane karo Gusti Allah sampai edan. Nah sholat orang ngomong edan apa sholat? Dan kok waliullah, kudune kan ngono gitu. Itu ada rak lamben, ini nyekel rokok, rokoknya orang mau siji Pak, kadang loro ada telu. Di makmur tak lagi kepoknya tak kelebok sosok semua sosok boten gue petu ini boten lamben karoan tapi enten sing boten lamben kata cendak rambutnya gimbal karoan nanti enten panggung ini mesti munggah jangan nyekel gitar iso gitar tapi gak sholat. Nah maka ya, pada urutan yang pertama seorang waliullah itu harus menjalankan kewajiban agama. Sholat lima waktu itu tidak boleh tinggal. Ngomong waliullah tapi tidak tahu sholat begini. Nah kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bar sholat sing wajib, urusan yang wajib, amal yang wajib, maka dia akan berusaha menambah yang sunnah. Nang masjid arep sholat subuh datangnya sebelum adzan tahiyatul masjid. Betul malah napa istilahnya ocekan yang jubuh. Kemudian udah adzan sholat qobliyah subuh. Kok niku sholatnya zuhur maka ada badiahnya. Betul. Dia tambah terus. Oh sudah haji umroh. Oh sudah umroh ya sedekah. Oh sudah bayar zakat ya sedekah. Oh lumayan akeh itu wakafe gitu. Jadi hal-hal yang kemudian ada peluang kebaikan dia akan terlibat masuk ke dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib terus ditambah sunnah gitu. Nah, kemudian disebutkan faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Nek nganti aku tresno karo wonge, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengarnya, yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi nek wong sufi berarti Gusti Allah masuk ke kitab boten. Pentingnya kita belajar Allah itu di mana, ini saya tak ulang-ulang. Biar jangan sampai kayak wong sufi maca ini berarti saiki aku wis amor karo Gusti Allah. Wis jadi satu menyatu, ndak. Allah tetap di makomnya sana.
Nah, maknanya apa? Teman-teman dikatakan kalau aku mencintainya maka aku akan menjadi pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Jenengan itu akan diarahkan untuk mendengar yang baik-baik. Ora bakalan krungu omongan elek-elek. Nek krungu sing elek ya wegah gitu loh. Bahkan sing elek pun wegah sama jenengan sehingga dia akan menjauh. Misalnya nek wong arep rasane napa, ojo tidak ae. Pun ndak ngene, ditoni kono yo ngoten ngalih dhewe gitu. Jadi bukan kemudian malah nopo goleki ruang-ruang sing mboten sae. Wa basarahu alladhi yubsiruhu, dan aku akan menjadi penglihatan yang mana dia melihat. Jangan akan diarahkan pada penglihatan yang baik. Bahkan sing jelek juga enggak akan mau mendekat kepada jenengan untuk dilihat. Dan ini bahaya soal penglihatan ini. Kenapa? Kadang enten wong niku sengaja mencari penglihatan sing jelek. Wis ngerti niku daerah pelacuran tetep rono. Pengen nonton, alasannya pengen ngerti, pengen ngecek, pengen survei, kan ngono survei, ya. Karena dia nggak pernah sholat wajib, bodoh-bodoh sunnah, wajib pernah tahu, gitu. Begitu tekan ngono, tenang, kok ayu kalau ragil mulai gitu kan. Maka hal-hal seperti ini ya, harus jenengan pahami. Ada sebuah proses bagaimana ketika jenengan menginginkan penjagaan Allah, ya buat jenengan, buat keluarga, buat putra. Maka pastikan itu loh, anak istri jenengan juga itu menjalankan yang wajib, lalu dijalankan juga yang sunnah. Kemudian lanjutannya, wa yadahu alladhi yabsutu biha, dan apalah menjadi tangan yang dia gunakan untuk napa yabsutu niku untuk menghamparkan, untuk elung-elung gitu. Oh, wong ki nek kemudian menjalankan yang wajib kemudian yang sunnah niku nek duit-duit lomo. Makanya tadi malam saya ada kajian di daerah Teriakan ini boleh kecamatan Ujolaban dulu. Di sini juga ya Ujolaban. Wah, ombon Ujolaban. Dan Teriakan ujung lewat. Nah, niku seorang bapak bertanya, kenapa ya kasus korupsi di Indonesia itu nggak berhenti? Padahal ya, setahu saya kita makan itu malah sedino 50 nganti 100 gitu. Kalau dadeke panganan kabeh dipangan ki wis warak gitu. Dengan korupsi kok orang mau miliar, orang triliun gitu. Oh ya ora warak gitu. Tanya ke saya bilang ya, pertanyaan bagus Pak. Dan Nabi sudah ngasih bocoran tentang itu. Nabi mengatakan apa? Ma mala'a ibnu Adam wi'an sarron min batnihi. Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia anak Mbah Adam yang lebih jahat melebihi perutnya. Jenengan nek ngisi botol iki mau kosong, jenengan ngisi botol iki paling sak pole banyu niki to, sak kae banyu niki pirang mili to. Nah, 600 mili. Sak liter wae turah. Botol iki mendel mawon gitu. Tapi nek ngomong ke weteng, diisi piro wae kurang. Mangan sego wis, ayam wis, gitu kan, kambing wis, gitu kan. Wah, kurang. Cek ra enak. Sesuk mangan aspal gitu, mangan cagak ting tower gitu. Mangan alat berat, gitu. Nek perlu mangan tanggane, gitu. Mangan masyarakatnya. Itu Nabi sudah ngasih gambaran. Nah, bagaimana kemudian perut itu bisa berhenti memakan yang seperti itu? Iman takwa itu sing ngarahi. Orang itu kalau takwa ngerti itu bukan hartanya yang tidak akan mau dia makan. Bahkan orang bertakwa itu dalam kondisi lapar pun dia malu untuk ngemis. Contohnya sinten Nabi niku nate tidak punya makanan. Ya. Istrinya ada 9 harus dikasih nafkah. Nabi niku kerontor-rontor melampah dengan wong Yahudi bakul gandum ngutang. Tuku ning dibayar tunda namanya ngutang. Di Yahudi, ya aku ngutang gandum. Yahudi ngerti niki Nabi Muhammad. Gelem ngutang ini gak percaya deh, kurang ajar. Nah, itu jaminannya apa? Baju besi dikasih. Baju besi yang biasa buat perang. Ih, jaminanku. Padahal umpami Nabi niku ngendikan kali Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Mulane cerita ngene iki yo sedih dhewe. Niku saya yakin cara sakniki nembunge sak karung kuwi mesti diteri sak truk engkel ora mung sak karung rong karung. Tapi Nabi malu. Itu orang beriman. Orang beriman, orang bertakwa di atas kebenaran itu malu untuk ngemis. Mending aku kerja.
Mending aku kerja nek memang kepepet butuh ikut tuh saiki ya wis tak golek utangan enggak apa-apa, tapi ya nyaur ora kaya wong saiki. Wong saiki ora patek beriman, utang wis sregep nyaure wegah ditagih tambah luwih golek karo sing duwe duit. Mas-mas ketinggalan pun medalen iki bayar utang kaya selama mati wae. Jenenge ditagih ya dibayar wong yen nyile karo napa karo bahasa yang halus dan punya janji mau mengembalikan. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula lanjutkan nggih. Bahasanya dia akan berbuat dengan tangannya itu nggih atas bimbingan Allah. Bukan berarti kemudian Allah menyatu pada dirinya mboten-mboten. Warijlahul ladzi yamsi biha, dan aku akan menjadi kaki yang mana dia berjalan otomatis melampaui tempat-tempat yang saya ten masjid, ten pengaosan, dengan tangga ada sing gerah, mboten yang sambatan sing apik-apik gitu kan, mboten sambatan sing elek-elek. Kemudian niki yang penting, wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idzahu. Ciri wali Allah niku. Kalau dia sampai minta tak kabulno, nek dia njaluk perlindungan tak lindungi. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika jenengan melihat ada orang yang niki penting, dia beragama dengan baik, istiqomah, wayah sholat, wayah poso, lalu pas dengan lihat sholat yo sing nganggo sunah, lalu ketemu Senin Kamis yo poso, gitu kan. Kemudian remen dan majelis ilmu, gitu kan, dan majelis ilmu ini bukan majelis ilmu sing aneh-aneh, majelis ilmu yang berdasarkan Al-Quran kali sunnah, gitu kan. Maka walaupun dia nggak dikenal orang terkenal, nggak tahu lebih TV, maka itu bisa menjadi waliullah. Itu contohnya sinten, orang yang terkenal di langit oleh para malaikat, tapi tidak dikenal di bumi, menungso ora nek sing ngerti kuwi sapa. Sinten contohnya? Sinten? Uwais Al-Qarni. Dia itu orang yang solih secara pribadi dan punya bakti yang luar biasa pada ibunya, sampai masyarakat itu nggih nggak tahu soalnya apa, mung ngangon wedhus. Tapi malaikat kenal baik dengan dia gitu. Dan kemudian kebaktiannya itu saking luar biasa sampai Nabi meling kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Ini dua orang yang dijamin masuk surga. Jadi ada al-asharatu mubasyaratu bil jannah, ada 10 sahabat yang disebut Nabi punya kabar gembira sebagai ahli surga sebelum mereka mati, disebut calonan di surga itu. Iku biayanya enten sedoso, salah duanya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Niku Nabi melih marumar liali mengko bakal enek cah lanang saka Yaman jenenge Uwais Al-Qarni. Wonge duwe ciri nek biyen tau lara kusta. Kusta niku sing belang-belang niku. Nek sing kering, nek sing basah niku sosok plutul drijine niku. Nah, ning wis mari ning diturahi loro atau ciri kuwi sak gedene dhuwit koin ning gegere. Mengko nek kowe ketemu karo bocah kuwi, wong kuwi njaluk donga ning dheke, ngomong supaya dheke ndongake kowe marang Gusti Allah njaluk pangapura. Coba jenengan logika. Ahli surga ken njaluk ngapura datang Gusti Allah lewat menungso sing ndak ada dalilnya dia dijamin masuk surga. Iki nek ora waliullah itu angel. Makanya Uwais Al-Qarni itu beriman ketika Nabi masih hidup. Sakjane level zamannya level zaman sahabat. Tapi Uwais Al-Qarni itu mau nemuin Nabi, nabinya Esa tidak. Karena dia harus ngurusi simboe, maka dia segera pulang. Nabi datang. Jadi dia nggak pernah ketemu Nabi, walaupun beriman pada zaman Nabi. Karena nggak pernah ketemu Nabi, maka Uwais Al-Qarni itu statusnya nggak pernah menjadi seorang sahabat. Dia adalah seorang tabi'in. Jadi sahabat itu adalah orang yang beriman dan ketemu Nabi. Uwais Al-Qarni nggak pernah ketemu Nabi. Nah, sehingga ketika ada sahabat, ada tabi'in, kemuliaan Uwais Al-Qarni tidak lebih mulia dari sahabat. Ini dalam rumus strata kemuliaan dalam
generasi salafus sholihin. Tapi Nabi Muhammad meling nek kowe ketemu wong kuwi njaluk donga kon ndongake njaluk ngapura ning Gusti Allah nggo kowe wong loro. Padahal piyai kalih niki sudah dikabarkan masuk surga. Niku nek wong bulak masuk surga kon njaluk donga kae kapan aku wis dijamin mlebu surga. Wis dijamin nek ndak njaluk muka. Tapi Nabi memerintahkan dan Umar bin Khattab konsisten. Kalau ada rombongan dari Yaman dibolehin. Ada wes enggak? Senenge wes lapor nih sing ini. Enggak ketemu sampai suatu ketika ada. Begitu ada, kamu punya ibu gini, kaget ya loh panjenengan atas. Soalnya Nabi sing ngomong, oh ngoten. Nah terus dipun ya jalur aku ngapura nih. Nggih, mugi-mugi Gusti Allah ngapura jenengan. Ya ngono tok gitu. Bar niku mulai. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi nama Uwais kemudian terkenal, Pak. Wah, pembesar Yaman niku moro, sowan gitu. Padahal mau tukang angon wedhus. Bapak kemudian mengatakan pada Uwais, jalukmu apa, tak kei, butuhmu apa, tak cukupi. Tapi apakah Uwais niku kayak sebagian orang di antara kita sekarang yang kalau ada sing nawari ngono langsung lab-leb das-des cap-cap mboten. Uwais milih lunga, Pak. Nanti dia diam-diam kabur dari kampungnya itu karena dia enggak mau menjadi orang yang dikenal atau terkenal di antara manusia. Dia pindah, ya, ada yang ahli sejarah menyebut pindah dari Yaman ke ke Syam. Syam itu Suriah hari ini, Palestina hari ini. Pindah itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus nek kemudian mau mencari waliullah itu ya orang-orang yang ahli ibadah, sholat wajib, sholat sunnah. Nah, disitulah jenengan minta doa. Jangan kemudian boleh petilasan. Petilasane wali kok ngerti kandhane lah kandhane ki angel. Akhirnya enten petilasan sing dikepruk renek isine wong palsu gitu kan. Kayak niku diparani, disobyo-sobyo, dipuji-puji, dijaluki donga. Itu nanti jatuh dalam level kesyirikan. Iku nggih, wis ora usah digagas iku ubrane napa Habib ikilah, Yai ikilah. Makanya dengan belajar Allah itu di atas arsy sedemikian agung. Ketika Allah sudah di atas arsy sedemikian agung, semua yang hidup di bumi ini kecil, bahkan sangat kecil, cilik dan saking ciliknya cuwilik, tambah cuwilik mana cuwilik begitik, terakhirnya betik, itu kan yang saya bilang loh. Nah, yang hidup saja seperti itu, apalagi sing mati dilebokke kubur. Pada bahasanya niki bumi, niki ngadeg ten iki wong niki, wong sak gedene saebate napa niki wong cilik. Ya lah kok mati lebokke kubur, lebokke jero ini, iku tambah cilik meneh. Dia sudah tidak bisa buat punya hal-hal yang bisa diharapkan. Wa malahu min kitmir, bahkan urusan kulit alri pun dia enggak sanggup. Jenengan nek ngertos kacang niku jenengan buka kulit jobone, jerone nek kulitnya tipis niku namanya kitmir, kulit ari. Niku nek diteliti dalam penelitian-penelitian biologi niku banyak kandungan vitaminnya. Niku lho selembar niku. Menungso manapun ndak bisa buat itu. Lagi kulit niku, urung kulit sing tenanan niki sing metu wulune niki. Sing nek kemudian kepanasan iso gosong, iso dadi putih, iso dadi ireng. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Maka ketika orang hidup ini ya, dia itu adalah kecil, rendah, hina di mata Allah sebagai hamba, maka bagaimana dengan yang sudah mati? Makanya Anda akan pernah dapati satu dalil pun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu datang ke makam Nabi nyuwun-nyuwun, tidak pernah. Makanya jangan yang biasa kalau ada acara terus moro teng makame mbah-mbah sepuh biyen Mbah nyuwun pangestu niki putune ajeng tetak, nyuwun pangestu niki kula ajeng kawin. Iku mung tinggal iki. Tidak ada kebaikan ngapain dengan laporan sama orang mati. Orang mati itu harus didoakan, bukan dijalui donga. Kedah di pangestoni, udah direstui kepergiannya dari dunia ke alam lain dengan diiringi dengan doa, bukan malah dijalui pangestu. Iku kuali-kuali nggih. Makanya ada video di internet itu saya lihat tentang makam itu pun lawas
pas banget, suketnya buru. Nggak tahu orang ini dapat kabar dari mana, mungkin nek jaluk pangestu ning makam niku mungkin dalan uripe niku lancar. Mriku wong loro wedok kabeh nggo udung. Wah, kula nyuwun niki pangestu niki. Ning seberange niku, seberange makam niku kan jenenge wite sukete dhuwur-dhuwur ra ketok. Nek wong lanang ndlosor ten ngisor. Nyauri, nggih Mbak, kudune lho nek njaluk disauri kan nggih matur nuwun kan ngoten, ora melayu. Ini menunjukkan bahasanya ya dia sebenarnya ya tidak paham itu dan tidak ngerti itu. Begitu dijawab malah takut. Makanya seorang muslim ya kembali ke hadis tentang waliullah. Waliullah itu yang beriman, bertakwa, ya. Makanya dalam Quran disebutkan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Waliullah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih di dunia. Siapa? Alladzina amanu wa hum yattaqun, yaitu mereka yang beriman, tidak berbuat kesyirikan dan bertakwa, tidak berbuat kebid'ahan. Maka dilanjutkan dengan menjalankan kewajiban dan sunnahnya, istiqomah di dalamnya, maka itulah waliullah. Dan waliullah yang hidup, sekali lagi yang hidup, bukan yang mati. Yang hidup inilah yang kalau jenengan mau minta donga manjupun silakan. Jadi misal tidak harus statusnya ustaz, tidak harus tadi wes raporti ora sapa-sapa ngomong ngangon wedhus. Jadi nek misal ngeten kamu mriki enten piyai entah nom entah sepuh nggih rajin ngangon wedhus, tapi begitu ada mlayu nang masjid, wah insyaallah niku pe saya mang cedhaki. Mang tunggange kula duwe lebih gadah masalah ngeten-ngeten, mugi-mugi nggih Gusti Allah paling lancar urusan kula nyuwun tulung nggih. Wonten ora kudu ustaz piyai mboten nggih. Wae piyai ngoten niku angger wae salat mlayu nang masjid tekan masjid yo urung kuat ijik salat sik dikir wirid mboten sing aneh-aneh lho ya, ora sing terus dikir wirid tasbih gedene sak klopo-klopo mboten, pokoke standar biasa mawon ya, duduk dengan khusyuk astagfirullah mboten sing bungok-bungok gele-gedek ya ora. Pokoke tadi lho alladzina amanu wa hum yattaqun. Amanu niku enggak berbuat kesyirikan, yattaqun niku bertakwa sesuai sunnah, tidak sing aneh-aneh nggih. Senajan nglambine ra patek bagus biasa gitu kan. Ora kudu gamis juga itu. Nah niku insyaallah waliullah mangun donga sing kathah. Mas Pak mangtungake kula ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula sering ngoten niku dadi ada mbah-mbah terus bapak niku misalnya kayak dia 50.000 ya lo donga enggak apa-apa. Kalau tapi itu diamati gitu kan, istiqomah masjid. Jadi ada bapak-bapak niku bongkok, niku nek ning masjid niku sik dhewe mlakune pribadi bongkok. Kadeke salat sunah, salat wajib. Nek rampung salat mulai kene dhewe zikir wirid wis cedhaki. Assalamualaikum Pak. Gua niki jajan. Wah, orang jalur donga langsung refleks. Alhamdulillah, mungkin acara begini ngeten-ngeten ngoten lho. Sing digoleki sing ngoten niku, mboten sing aneh-aneh sing ora katokan, ora klamben, cekelane gitar ya. Mboten koyo ngono waliullah itu piye gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dipahami dan insyaallah kesana materi saya itu akan saya kaitkan terus dengan materi sebelumnya, yaitu tentang keberadaan Allah di atas arsy. Agar dengan itu makin paham mana yang disebut khalik, mana yang disebut makhluk, mana yang disebut Tuhan, mana yang disebut hamba, mana yang harus disembah dan mana yang tidak boleh disembah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha